Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari teman-teman semua. Kita balik lagi di audio cast yang dirilis oleh Hidayah Bangsa. Dan kali ini menarik ya karena kali ini aku ditemani sama dua orang teman yang luar biasa yaitu Bro Kenzi dan Bro Alex. Halo, Ya, Ya, selamat siang bro. selamat Iya, siang. luar oke. biasa. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semua, kita baru rilis podcast ini. Jadi ini adalah edisi siar pertama kita dan kita akan membahas mengenai masalah jodoh. Nah, ini seru ini ya. Seru nih. Nah, Yang di jomblo-jomblo mungkin ya jomblo-jomblo pasti mengerti butuh ya. butuh masukan sesuatu yang Ya, makanya saya undang di Cari-cari. sini Grandmasternya ya kan. Master. Supaya kita ngerti ya kan suhunya langsung yang ngomong dan berbicara. Oke teman-teman, podcast ini juga bisa didengarkan di berbagai channel layanan podcast yang ada dan yang berbasis audio dan juga di YouTube kami, Hidayah Bangsa Channel. Dan nanti kami juga akan rilis versi audionya untuk teman-teman yang ingin mendengarkan secara offline. Oke, pertama nih, sebenarnya menarik ya, mereka berdua ini adalah orang-orang yang bisa dibilang master atau grandmaster atau suhu ya di dunia dunia seperti ini ya. Tapi juga sebenarnya tiba-tiba susahnya panas ya. dalam perjalanan itu memang setiap manusia itu punya cerita masing-masing ya kan? Ya, setuju. Utamanya soal jodoh ya kan, karena nggak ada manusia yang ceritanya sama persis dan nggak ada proses yang mudah dalam menemukan ini gitu. Kalau ada yang terlalu mudah ya biasanya resikonya adalah dia terlalu cepat untuk Selesai. melepaskan Ya, gitu. melepas. Nah, menurut Bro Kenzi dulu nih. Nah, kira-kira apa sih perspektif atau apa sih makna jodoh? Ya. Ini Jodoh itu apa sih gitu menurut ente gitu? kalau jodoh, kalau orang anak-anak muda mungkin ya cari pasangan ya untuk sama-sama hidup bareng gitu kan. Hmm. Ya itu kalau anak muda. Kalau aku sendiri, jodoh itu sama mirip teman-teman kita seumur hidup, di mana itu nggak bisa diganti-ganti lagi. Entah mau suka mau duka, entah nanti ada masalah ke depan seperti apa, mau bareng-bareng dihadapi bersama-sama. Tapi lebih spesifik ya secara pasangan. Kalau teman kan bisa teman-teman ya, antara kita bertiga ini kan juga teman kan. Saya kalau saya Temen-temen tapi mesra ya. Wah, bahaya itu. Enggak, ini lebih ke apa, saling punya komitmen satu sama lain sebagai teman. Kalau karena pasangan jadi teman hidup seperti itu. Berarti jodoh itu komitmen. Ya, Bisa dibilang komitmen. seperti itu ya. Karena akan dijalani terus-menerus sampai dengan sampai selesai nanti, Selesai, sampai ya. kita mati nanti ya kan. Betul. Karena itu adalah itu janjinya. Hidup semati ya kan, kayak kata Ya. Bang Roma gitu. Ya, Hidup semati. sama Iya, hidup iya. sini mati. Kalau udah mati udah selesai ya kan. Selesai berarti kontraknya. Habis kontraknya Wah, cari itu jodoh lagi. kontrak berarti. Bisa cari jodoh lagi ya. Wah, ini bahaya ini. Oke, Bro Alex ini biasanya beda nih karena beliau orangnya selalu beda ya Ya, kelihatannya. selalu out of the box. Iya, kayak salah satu Enggak. stasiun TV ya. Beda ya. Oke. Gimana Bro melihat ini perkara jodoh? Ya, oke, kalau saya sendiri sih pertama harus lawan jenis ya. Nah, ya. Lawan Oh, ya. jenis yang menjadi pelengkap dan penolong yang mau setia dengan kita, berjalan bersama sampai maut memisahkan. Ya, Mhm. kita di dalam ikatan seperti yang tadi Mas Kinsi bilang, jadi ada suatu ikatan komitmen yang merekatkan, dan itu tidak hanya ikatan antara kedua orang tapi diikatkan juga oleh Tuhan. Begitu. Oke, menarik ya tadi. Ini yang kalau tadi Bro Alex bilang soal jodoh itu harus lawan jenis. Wah, ini berat sebenarnya ini ngomongin ya. Wah, ini kenapa ada pengalaman? Karena kan dunia sekarang ini kan kalau lihat ya sekarang ini, Hmm. apalagi memang hukum Indonesia belum membolehkan. Ya. Tapi sepertinya arus untuk sesama jenis LGBT lain sebagainya itu cukup kuat di dunia internasional, sehingga beberapa negara mewajibkan itu. Nah, tadi Kayaknya juga di Indonesia juga Sudah. seperti underground iya, ya. memang Maksudnya ada, tapi nggak bisa mereka ya dilegalkan. nggak ada legalnya sih. Iya, memang. Nah, ya aku punya banyak teman-teman yang kayak gitu. Maksudnya dengan segala hormat tetap menghormati mereka sebagai teman. Iya. Tapi kan kalau perihal jodoh ini, bagaimana Bro Alex melihat itu? Ya, karena kalau melihat jodoh sendiri, saya percaya kalau eh,
ketika kita diciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu tujuannya untuk melanjutkan proses ciptaan, procreation. Itulah kenapa saya bilang harus lawan jenis, tidak bisa sesama jenis karena tidak menghasilkan sesuatu kalau sesama jenis begitu. Oh ya, jadi di surga itu bukan Adam dan Adam. Iya. Taman Eden kira Adam dengan Adam ya. Iya. Betul, Adam dan Hawa. Oke, cakep, menarik ya. Nah, teman-teman, memang kalau perihal jodoh ini rumit juga ya kalau kita bahas itu, karena perilaku-perilaku seperti itu memang tidak dibenarkan baik secara agama, di agama manapun, dan baik secara hukum Indonesia, Ya. ya kan, hukum negara. Hukum Ya kan? negara. Kita belum ada di level di mana kita menerima itu sebagai sebuah ikatan yang sah, karena tadi melanjutkan keturunan, ya kan? Ya, Nah, itu kan tujuannya prosesnya. satunya itu. Betul. Jadi kalau misalnya tadi bicara soal komitmen nih sama Bro Kenzi, kan ini kan komitmennya ini nggak sembarangan, Bro, ya kan? Ya, Komitmen seumur ini hidup. gila, Bro, ya kan? Maksudnya kita hari ini bilang cinta, besok setelah nikah selesai, ya kan? Nggak ada Ya. lagi. Jadi istriku pernah kayak gitu, dia nanyain, kamu kok kenapa nggak seromantis dulu, katanya gitu. Kok dulu hadiah Kayak tuh gimana gitu. mewah-mewah, mahal-mahal, ya kan? Sekarang kok nggak ada hadiah, kalau ulang tahun selamat aja paling, ya kan? Ya paling hadiah dari rekening sendiri kan, gitu gitu. misalnya. Terus aku bilang yang gini ke dia lah, memang kamu pernah lihat gitu ikan yang udah ada di perahu nelayan itu dikail lagi kan? Enggak. Wah, ini Kemarin- jodoh kayak ikan nih kayaknya. Iya, kita belum tanya Bro Ahmad ya. Iyalah. Pandangan dia tentang jodoh tuh kayak apa kan? Nah, cocok. Kalau aku sih gitu ya. Istri gue bilang gitu lah, kan nggak pernah ada lagi. Kemakan umpan ya udahlah. Tapi memang jodoh itu kalau menurutku ya, kalau ditanya ya memang konsekuensinya seperti itu. Betul, Karena betul, kita memilih teman yang setuju tadi, teman yang lawan jenis, yang betul. Ya, itu harus spesifik ya. komitmennya harus benar-benar sehidup semati. Betul. Jadi karena kita akan melihat dengan terang benderang seperti apa sifat dia ketika menikah. Begitu. Sebelum menikah itu polesan semua, Bos, Betul. ya kan? Itu semuanya kayak madu. Kita juga kayak gitu kan. Es Wah, krim. kita gitu dulu, Bro, ya kan? Jadi memang sebelum menikah kan kita harus menampilkan yang terbaik, bener nggak? Betul. Ya kan? Menampilkan yang terbaik, terus ketika sudah menikah ya apa adanya. Kita nggak bisa terus-terusan. Dan memang dari awal sebelum menikah itu memang penting ada konseling dan kita perlu harus terbuka. Ya, menarik gitu. sih menurutku kata Bro Ahmad. Apa tadi, sebelum kita menikah kayaknya kita menampilkan sesuatu yang bagus seperti itu, dan bahkan kecenderungannya itu akan bukan realnya kita gitu kan. Nah, ini yang mungkin jadi masukan juga buat bro-bro nanti yang mungkin lagi mencari jodoh pasangan. Kalau pengalaman saya, mending real apa adanya gitu Mas ya, sejak Dari pacaran. Nah, itu dikeluarkan semuanya apa adanya seperti itu. Ketika dia mau terima apa adanya ya berarti ya memang dia ya cintanya berarti memang oke lah. Ya. Teruji ya. Ya, teruji. Bukan Ketimbang banyak. nggak ada apanya. Iya, iya, iya. Halo, Bro Alex yang pakai peluru itu, ada apanya? Ya, itu kadang naluri ketika kita menampilkan yang terbaik ketika Ya, itu wajar sih ya, menurutku ya. karena mungkin insting hewani gitu. Ya kan kalau kita nonton binatang-binatang itu yang jantan pasti kan lebih bagus TPTP, ya. Dia ya. menampilkan yang Terbaik. indah-indah untuk memancing cewek. Saya kira di kita pun juga masih ada seperti itu. Ya, menurutku maksudnya tetap Ya. itu tetap ada, tapi maksudnya sewajarnya dan tetap masih dalam koridor yang nggak Iya kan, nggak aneh, keluar Bro. dari- Baru pacaran udah bau ketek kan. Ya betul, makanya benar kan. Jadi nggak masalah, itu nggak Kalau masalah. secara manusiawi ya kita memang harus mandi, jadi kan gitu iya. yang aku maksud gitu. Dalam pengertianku yang saya maksud tadi itu misalkan tentang karakternya kita. Misalkan ternyata kita membangun image di depan pacar kita kalau kita nih setia, misalkan gitu. Ternyata di belakang ada chatting-chatting sama nah, itu kan Itu yang lebih penting tuh. ya kan kayak Apanya? Chattingnya yang Karakter. kirain chatting. Aduh, nanti bongkar kartu, Pak, ya. Bahaya. Nah, itu kan kayak sebenarnya dua apa namanya? Kepribadian yang ditampilkan berbeda gitu kan. Iya, itu bukan soal psikologinya, tampilan sih, tapi lebih ke karakternya ya. betul. Wah, keren sekali. Nah, sebenarnya memang, tapi begini, pernah nggak suatu ketika, ini aku juga pernah nanya ini ke Bro Alex nih, kita memikirkan bahwa jodoh itu
sudah pilihan kita atau pilihan dari Tuhan? Kalau menurutku itu kembali ya Tuhan sudah tentukan pasti kita berjodoh-jodoh gitu kan. Hanya ada di mana kita perlu mengerjakan bagian kita. Maksudnya nggak mungkin kan kita hanya diem aja terus habis itu tahu-tahu ada kamu jodohku terus yuk kita nikah, itu kan kayaknya nggak make sense banget kan. Nah, maksudku di sini adalah kita punya bagian di mana kita ya mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, eh, istilahnya apakah kita sudah mampu, apakah kita sudah mapan dalam artian secara karakter, secara sifat, secara macam-macam seperti itu, sehingga ketika kita bertemu dengan jodoh, kita sudah siap gitu. Kadang pun mungkin sudah ketemu jodohnya karena kita nggak siap, jadinya itu jadi bukan jodoh kita lagi. Jodoh itu kan sudah ditentukan kan? Aku Betul. setuju tadi. Pernah nggak pacaran ya? Ini kita Eh. tanya ke Bro Kenji dulu ya. Pernah nggak pas pacaran merasa bahwa wah itu ya, jodohku inilah. Pokoknya Sangat aku pernah, sangat pernah. tahu-tahu nggak jadi. Ya, sangat pernah. Dan itu jadi kayak apalagi lagi bener-bener istilahnya dia jadi ini mantan jadi kayak yang bener-bener sangat sayang gitu loh. Nah, tiba-tiba udah kita nggak ada lagi kan kayak kok Berarti itu ya bukan sakitnya pilihan Tuhan. iya mungkin seperti itu. Bener nggak Bro Alex? Oh, belum tentu. Ah, coba gimana? Hidup itu masih panjang. Siapa tahu yang itu kembali kita. Iya. Tapi menarik. Kacau. ini. Kalau Tapi memang menurutku menarik. bukan masalah itu sih, maksudnya ketika pun ya misalkan dari beberapa ini kalau 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 pemahamanku ya Tuhan mungkin sudah siapkan yang terbaik, tapi kadang karena kita nggak siap dengan misal adalah yang aku tahu jodoh atau pasangan kita adalah harus yang sepadan dengan kita. Nah, mungkin satu titik itu sebenarnya kita lagi tidak siap dalam beberapa hal, dan ketika ketemu dengan jodoh yang sebenarnya dia sudah siap dengan beberapa hal, dipertemukan, ya tinggal opsi mau diteruskan atau dipaksakan, akhirnya malah jadi bencana, atau yaudah memang memang bukan bisa terlewatkan gitu, maksudnya terlewatkan, akhirnya ada beberapa level di mana kamu akan bertemu dengan jodoh yang sepadan. Nah, daripada fokusnya nanti ini jodoh apa enggak, menurutku Mempersiapkan sih diri ya? lebih mempersiapkan ke kita dulu aja. Kalau aku sih sederhana sih ya kalau soal jodoh ya. Istri kita tuh belum tentu jodoh kita loh. Ya, aku setuju. Tapi jodoh kita udah pasti istri kita. Nah, terus kalau Ngerti nggak? Ngerti konteksnya nggak? Jadi istri kita belum tentu jodoh kita. betul. Nah, karena kita masih menjalani hari, Hmm. ya kan? Belum ada endingnya tadi, Ya, belum ya, ada, belum belum akhir nih. Ya. Di tengah jalan bisa terjadi apapun, ya kan? Tapi jodoh kita itu udah pasti dimanapun dia, siapapun, sedang di belahan dunia manapun, dia pasti akan jadi istri kita. Nanti itulah yang benar-benar. Nah, contoh kayak kalau kayak kasusnya jomblo-jomblo ini kayak pacarnya gitu. Pacarmu Ya. itu belum tentu jodohmu. Tapi kalau jodohmu udah pasti akan jadi pacar dan istrimu, gitu Nah, loh. kalau pertanyaannya sekarang sudah punya istri terus tahu-tahu ada jodoh di tempat lain. Ini kita meramal namanya masa depan ini kan. Namanya kan skenario kan. Skenario. Nah, makanya tadi aku tanya di awal. Setuju nggak kalau Tuhan udah menentukan gitu. Kalau kita setuju Tuhan sudah menentukan, ya kita tinggal menjalani hari sih sebenarnya. Betul. Ya, jangan bicara istri kita lah, Bro. Kita aja misalnya kan. Iya. Kita misalnya tengah jalan kita mati. Is that selesai, game over. Istri kita menjanda. Tahun depan dia kawin lagi. Ya. Jodohnya yang mana? Kalau aku nggak urus, aku udah di lain alam. Ya, Masih sakit hati nggak nanti? Coba bayangin. Nggak usah bayangin orang lain lah, bayangin kita aja. Kalau Bro Alex gimana? Ya, kalau tadi ditanya ya, jodoh itu pilihan atau takdir, begitu. Aku mungkin pilih jawaban dua-duanya. mix kan. Iya. Iya. Betul. Persimpangan. Jadi, kita itu diberikan akal, budi, dan hati. Itu bisa memilih. Jadi kita memilih, kadang kita bisa memilih. Seperti kita diberi kekuasaan free will lah ya, untuk membuat keputusan, untuk membuat pilihan. Namun, pilihan itu pasti tetap seizin Tuhan atau tidak. Ya, betul. Mungkin
kaitannya dengan misalkan dia udah pacar berapa kali, tapi akhir-akhirnya ketemu satu titik yang jadi teman Misalnya hidupnya. menurut Bro Alex sih, misalnya pacarnya, misalnya pilihanmu udah bagus nih, udah pokoknya udah dia. Tapi Oke. menurut Tuhan enggak. Ya itu makanya bisa aja. Nah, bisa saja. Kayak aku kemarin Berarti sempet nggak yang ada berpikir free gitu. will. Nah, yang menarik ada kasus begini, misalkan dalam suatu kondisi dia memilih ya, terus katakanlah dia lancar-lancar saja, lalu sampai ke jenjang pernikahan, dia mengucapkan sumpah, janji, ya kan, bahwa dia akan mengambil istri atau suami sampai maut. Nah, apakah itu bisa dilihat sebagai jodoh atau tidak? Ya betul. Ya, Karena makanya itu kembali ke- tekstual Ya, Karena dia konteksnya. sudah declare sudah mendeklar itu. kalau dia sudah mengikat janji kan. Jadi udah mau jodoh gimana ya hanya bisa mau memisahkan baru dia mungkin bisa ya tadi itu Betul. menikah lagi ya urusan lo Iya. sudah selesai. Kalau aku sih simpel ya. Pertanyaannya begini pertanyaannya. Adam yang milih Hawa atau Hawa disediakan oleh Allah, oleh Tuhan? Hawa disediakan Allah untuk Adam. Disediakan kan? Berarti Adam nggak milih jodohnya. Nah ini Nah, masalah. Apakah Allah menciptakan empat Hawa? Makanya kalau memilih kan berarti kan ada pilihan lain. Maksudnya tapi menariknya begini, karena pada itu konteksnya adalah awal ya. Dia kan Semua prototype. Iya betul, tapi semua makhluk itu memang dulu awalnya berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan. Nah, sebenarnya mungkin ya simbol Tuhan memilih atau menciptakan Hawa, menyediakan Hawa untuk Adam itu yang pas, dia menciptakan yang pas dari bagian dari dirinya, sepadan. dari diri Adam yang merupakan penolong nantinya. Jadi Tuhan kenal betul Adam, jadi aku berikan kepadamu ini pasangan. Lalu untuk melanjutkan ciptaan itu. Tapi tidak, kenapa Tuhan tidak menciptakan mungkin 2 atau 3, 4? Opsional. Untuk apa juga? Apa, iya, Untuk makanya. apa juga? Opsional itu. Ya, sebenarnya di situ tuh intinya. Intinya di kata-kata tadi itu. Tuhan mengenal Adam. betul. Nah, di situ tuh intinya. Ya, Tuhan mengenal kita dong, ya kan? betul. Allah mengenal kita dong. Betul. Makanya dia menyediakan yang sepadan dengan kita. Kan begitu kan prosesnya. Maka kalau ada yang kita pikir dengan naluri manusia, kita nggak bakal nyampe. Wah ini benar-benar, aku dulu kan gitu, wah ini pacarku ini benar-benar, udahlah love of my life lah, pokoknya udah sampai ujung lah. Sama lah dengan gitu. Udah pokoknya bentak udah. Wah gitu ya. pokoknya segala macam lah udah Ternyata udah diupayain, dunia hancur langsung. dipaksain ternyata. Bagaimana dengan perjodohan? Ya. Menarik nih. Nah sebenarnya menurutku itu cara, itu hanya Hanya platform, cara, ya. itu hanya cara. Kan Tuhan ini memiliki banyak sekali skenario. Kalau kita kayak tadi bilang, kalau kita belum siap tapi jodoh udah siap ketemu, Jadi, tapi dari belum dulu. pas contoh kan Bro Kensi kan gitu kan sama Ya, istrinya kan, istri, ya. ketemu dulu sempat tapi habis itu Jalan karena sendiri-sendiri, nah ya. belum ada, habis itu ketemu. Jadi menurutku itu yang bagian dari skenario, mau itu konteksnya perjodohan, mau itu apapun. Dia misalnya nggak awalnya mungkin nggak setuju, makanya aku bilang belum tentu dia jadi istri bertahun-tahun dia bisa tahan. Ya. Kalau memang itu dasarnya bukan dasar karena ketuhanan ya, pasti ada masa di mana pecah juga dan akhirnya ya bisa pisah dan sebagainya, dan itulah tanda bahwa dia itu bukan jodoh. Ya. Tapi memang berat sih ya kalau bicara masalah jodoh. Tapi gini ya, ini kan kalau kita bicara subjektif nih ya, Ya. dalam tema memilih jodoh yang baik buat kita, ya kan? Itu kayak gimana kriterianya? Ini sih subjektif tuh, tapi nggak apa-apa sih bro. Kayaknya gimana? Asik. Melihat seseorang tuh sebagai jodoh. Bisa diambil dari Ya tadi pengalaman. kayak guru Alex bilang kita punya kehendak untuk memilih dan Tuhan kasih free will. Nah itu kenapa kalau kita pacaran pasti kan kita punya namanya kriteria, istilahnya wah aku cocok nih sama dia, aku kayaknya ya misalnya ciri-cirinya lah, pasti rambut panjang misalkan, cantik, hidung mancung, putih kayak gitu. Itu pasti ada lah kriteria kayak gitu. Satu memang kalau cowok menurutku pasti pertama tuh fisik dulu. Mata turun ke hati. Mata dulu. itu nggak bisa dipungkiri. Itu Iya, selalu iya, pasti mata dulu baru turun ke hati. Itu pasti. Iya. Nah, hanya kan kita nggak boleh berhenti di situ doang kan. Maksudnya masa ya kita tahu banyak cewek-cewek cantik ternyata ya Akhlaknya nggak ya bagus. seperti itu. Ya. Tapi juga
bukan berarti cewek cantik seperti itu. Ada beberapa, dan ya tidak pukul rata lah. Cewek cantik juga ada yang punya akhlak bagus gitu loh. Nah, ya itu tadi dari fisiknya dulu. Sesuai dengan kriteria kita nggak? Misalkan nih, ini tanda kutip aja ya, maksudnya kalau dia, ya mungkin bisa juga lah. Misalkan dia hitam, terus keriting kayak gitu, terus dia coba untuk cari yang standarnya tinggi. Ya nggak masalah sebenarnya. Asalkan dia bisa menyepadankan dirinya lah, maksudnya. Kayak ya tetap pede, tetap punya misalkan kreativitas yang beda dari yang lain, sehingga nilai itu yang dilihat oleh eh, si wanitanya seperti itu. Nah itu mungkin dari fisik, kemudian baru ke Inner karakternya, ke beauty-nya ya. sifatnya, inner beauty-nya. Kalau Bro Alex melihat ini kriteria ini, misalnya kurang lebih sama dengan Bro Gensi. Pertama adalah fisik dulu. Aku tentu punya kriteria yang sesuai dengan idaman. Kita pasti punya kayak data di otak ya, kriteria ceweknya nanti seperti apa. Tapi yang menjadi inti adalah aku dari dulu sering mengatakan ini. Seekor semut pasti akan ketemu dengan seekor semut. Maksudnya apa? Bukan dari spesies yang sama ataukah apa yang sama, tetapi bisa saja berbeda. Tapi mereka seseorang yang punya tujuan sama. gitu. Tujuan sama. Jadi membangun rumah tangganya juga Meskipun latar belakangnya berbeda dan sebagainya, tapi mereka berdua ketika jodoh itu mereka punya kesatuan untuk mencapai satu hal yang sama. Kalau aku yang paling penting satu juga sih, orangnya masih hidup. Ya, kalau Bayangin kalau bayangin kalau dimasak dong, mati. Bangun jalan yuk, mati. tapi ada juga kan Ada orang Iya kawin sama kasus tertentu. iya malah imajinasinya. ada istilahnya kayak boneka. anime ya. Itu mungkin sudah putus asa kali. Iya. Iya bener ya, kenapa ya orang seperti itu ya? Menarik ya, Bebek bisa ada dan kayak gitu sebagainya. juga ya. Apakah itu juga jenis kelainan? Mungkin ya, mungkin ada. Nah, justru yang menjadi pertanyaanku kadang ya, itu terkait dengan apakah kita pasangannya satu dengan satu. Mengingat jumlah Tidak laki-laki seimbang. dan perempuan tidak seimbang. Oke, menurut Bro Alex gimana? Coba jawab sendiri dulu. Jawab dulu nih. Apakah kita disuruh mati dulu? Atau gimana? Wah, ini berat juga. Tapi yang pernah menjadi pertanyaanku, apakah tidak semua orang itu diciptakan berpasangan? Ya, aku setuju. Ada yang Bisa mungkin jadi ya, kayak apa namanya? Biarawati, betul, biarawati, memutuskan untuk tidak. Selibat Memutuskan ya, untuk- mereka hidup tanpa itu. biksu-biksu ya. Biksu. Mereka tidak hidup berpasangan. Iya. Tapi ya tidak akan menggenapi jumlahnya juga. Iya, itu Ya, mungkin juga misalkan ya kayak tadi Bro Ahmad bilang sudah jalan 20 tahun tiba-tiba meninggal, akhirnya nikah lagi. Ya, gitu kan bisa, atau ada beberapa yang mungkin punya pemain istri dulu. cadangan. ya mungkin skenario salah satu skenario nya seperti itu. Aduh. Ya, who knows. Iya ya, berat juga Itu ya. kan misteri. Bentar ya, kita nggak bakal, karena kalau dikali kalau tafsirannya adalah 1 kali 1, Iya. yaitu Harusnya bakal Harusnya susah. imbang. Harusnya imbang, harusnya sama. Atau memang dunia ini sedang menuju akhirnya, Betul. sehingga keseimbangan itu nggak diperlukan lagi. Gitu. Dan akhirnya ya apa ya, kita harus. Nah ini yang menyebabkan banyak orang berasumsi bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hal menciptakan jodoh, karena spesiesnya juga nggak seimbang. Nah ini menjadi dasar beberapa teman-teman yang di kalangan yang tidak sepakat dengan jodoh itu harus perempuan dengan laki-laki. Jadi mereka bilang, Tuhan aja nggak sih, berarti kita boleh dong ya kan. Nah memang sih kalau kita bicara konteks ketuhanan ditabrakan dengan konteks logika nggak bakal ketemu bos. Betul. Ya kan, Betul. pasti ada saja mismatchnya, karena spiritualitas itu nggak bisa 1 kali 1. Ya, kadang 1 kali 1 jadi 1000. Iya, dia masih harus di tahapan metafisik ya. Tapi Bro Alex nggak ada niat kan, nggak ada rencana kan?
Karena buat apa dulu ya? Iya iya iya. Nambah. Rencana nambah Nambah anak, makan, Jadi pemain masalah. pemain cadangan. nambah anak ya kan. Ada istilah pemain cadangan tuh. Iya, tapi memang ini rumit ya. Nah, ini kita udah bahas pemain cadangan. Nah, sementara teman-teman di luar itu banyak yang jomblo kan. Tadi kan kalau aku nanyain tadi soal kriteria ya memang semua orang tuh punya preferensi masing-masing, ya Iya. kan. Eh, kalau aku pribadi dulu aku punya dulu karena udah nemu sih ya udah. Jadi aku cari yang kayak cantik secara fisik ya kan. Yang kedua dia harus pemalu, Kenapa tuh? Malu. pemalu. Kenapa nih? Wah, ini berarti Mbak Ika ada tukang kah? Bisa tukang dia. Bisa jadi tukang ya, Oh, pemaku. maksudnya tukang anu. Tukang masak. Tukang masak. Jadi itu ini nih, ternyata preferensiku sebenarnya ini adalah ciri bahwa jangan menetapkan standar sebenarnya karena itu akan buyar dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan nggak gitu. Karena aku dulu gitu, pemalu karena aku pengen supaya dia tidak terlalu show off di depan umum. Terus kemudian dia harus pelit. Kenapa dia harus pintar mengatur keuangan? Ya kan? Terus kemudian dia harus egois. Karena dia harus tahu menempatkan diri, harus cemburuan gitu, harus tahu menempatkan diri dan menjaga aku juga. Ternyata kriteria-kriteria itu nggak berguna sama sekali ketika jodohnya datang, begitu. Karena kita nggak bisa melawan, makanya kayak yang tadi kan, sama kasusnya ketika kita sudah mempertahankan seseorang, ternyata Tuhan nggak menentukan untuk kita, akan terlepas. Gimana pun caranya pasti akan kita mempertahankan sekuat pun akan lepas. Sama, ketika kita tidak ingin, tidak mau, gimana pun caranya akan datang. Dan pasti akan jadi satu. Karena kan bukan lagi dua kan, tapi menjadi satu kan. Nah itu yang kemudian menurutku jodoh itu pertemuan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Ya. Gitu. Kalau kehendak kita dan kehendak Tuhan udah sama, udah disitulah jodoh. Karena misalnya itu hanya kehendak Tuhan, pasti membatin. Ya kan? Tiba-tiba penjodohan dan sebagainya kan. Itu kan banyak terjadi juga kan kalau kita melihat di daerah-daerah masih banyak kasus perjodohan kayak gitu. Nah, ini kalau kita melihat memang akhirnya ini kalau realistisnya ya, satu lagi nih mengenai masalah uang penting nggak untuk proses ini? Proses Menemukan jodoh ini. Penting. penting sekali. Oh ya? Kenapa begitu, Bro Alex? Sekarang saya tanya balik, kenapa tidak penting? Ini kayaknya ada perdebatan yang luar biasa nih. Nah, karena dari tadi kita membicarakan masalah karakter, Ya, cantik dan cantik. sebagainya. Tapi kita mengabaikan sisi materialnya. Artinya dia apakah dia keturunan orang yang punya atau dia pandai cari uang sendiri atau membahas mengenai teknis uang itu kita nggak sampai di situ kalau bicara jodoh. Nah, jadi ini bukan menjawab kenapa nggak penting, tapi sebenarnya sedang bertanya balik kenapa penting. Maksudnya calon pasangan kita dari keluarga harus berada begitu atau Ya, bagaimana? dan kita juga harus berada. Pentingnya sesuai konteks kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan bertemu atau suka dengan cewek yang berlatar belakang misalkan anak pengusaha atau sebagainya, itu kadang akan justru menjadi hambatan kalau kita tidak berada di status sosial yang sama. Ini sebenarnya tidak selalu seperti itu, tetapi opini masyarakat yang di luar itu, kelas sosial itu biasanya akan menjadi isu Konflik, juga. ya. Waktu dulu mau menikah ini, kesulitan uang nggak? Ya, karena kita mencoba beberapa bagian kita harus mandiri kan. Tidak semua 100% misalkan resepsi dan sebagainya harus full dari orang tua, tidak. Kita coba untuk, makanya itu kita mulai menyiapkan itu dari jauh-jauh hari. Tapi pada saat harinya siap nggak? Secara finansial. Masih ada sedikit yang perlu tambal sulam. Ya, cuman ya bisa. Nah, inilah saja. menurutku kenapa pernikahan itu ajaib. Ya, saya setuju. Pernah ngerasain kan? Ngerasain sekali. Ini kayak ya, ini boleh kutip dari cerita ya. Bebas, silakan. Ya, jadi kayak Nabi Isa. Kenapa dia lakukan mujizat pertama malah di pernikahan? Karena Iya. menurutku ada sesuatu di situ yang istilahnya
ada perhatian khusus yang Nabi Isa kasih ke situ. Nah, ketika dari ini pengalamanku juga sih, maksudnya ketika pacaran, tunangan, terus mau ke arah ke pernikahan, kalau mau lihat dari hitung-hitungan matematika nggak bisa masuk. Tahu-tahu aja dibukain jalan, gimana bukain jalan. Nah itu makanya ya penting sekali untuk ada uang, maksudnya untuk uang itu penting, maksudnya Sarana ya. sarana untuk penting. Tapi kalau kalau konteksnya kita cari jodoh yang punya ini dan lebih ke arah materialisme, ya menurutku udah motivasinya udah Ya, salah. tapi jangan salah, orang sekaya apapun, ketika dia menikah dia pasti kekurangan uang. Aku udah tanyain teman-temanku semua, tiap kali mau menikah atau orang anak gubernur sekalipun nih, teman-teman baik, tanyain waktu nikah kemarin, "Waduh, kurang ini itu kurang," karena dia semakin kaya, ekspektasinya semakin tinggi, Betul. gitu, sehingga selalu kekurangan uang. Semua keluargaku juga tak tanyain gitu. Ini waktu mau menikah gimana sih, ceritain, ada uang nggak? Itu selalu pertanyaan. Kenapa konteksnya ke situ? Sebenarnya ada satu yang mau aku buktikan, bahwa ternyata dalam urusan pernikahan Tuhan tuh kayak mau bilang ke kita, ini bukan urusanmu. Betul, ya. Kamu nggak akan mampu, apapun yang kamu lakukan nggak akan mampu. Aku dulu waktu mau nikah, kontrakku banyak banget, nggak ada yang cair biar satu pun. Nggak ada, tinggal 3 hari mau nikah, uang nikah udah harus diantar, nggak ada duit di tangan sama sekali bos. Tak kunci kamar, wah pusing pokoknya sampai nangis lah, sampai kayak udah berdoa, ya Allah ini gimana ini, masih mau nikah kan, malu kan keluarga. Betul. Ternyata setelah itu kakakku ketuk pintu, wih dia bawa uang segepok, aku nggak tahu dari mana. Jadi itu sebenarnya menurutku, kalau orang mau menikah itu jangan pusing dengan duitnya, Ya. entah kenapa pasti ada. Ya, ini sesuatu yang Lucu. menarik sih. Jadi karena kadang anak-anak muda zaman sekarang yang mau menikah, mereka takut menikah karena itu. Betul. Betul, Nggak finansial. punya ini. Tapi kalau dari pengalaman ceritanya Bro Ahmad, kalau mending mulai aja deh. Betul, karena semua perencanaan kita akan buyar. Ya, Disitulah kayaknya institusi langit itu bergerak gitu, kayaknya enggak, pernikahan ini urusanku gitu. Betul. Mati, lahir, dan nikah itu urusanku. Nggak ada satupun makhluk di dunia yang bisa intervensi. Kamu boleh nabung, boleh sekaya apapun, tapi nggak bakal bisa cukup. Pasti. Orang-orang kaya juga kayak gitu pasti. Dia nggak bakal cukup. Ada temanku yang mulus banget. Ada satu orang. Maharnya 500 juta. Karena dia memang udah 2 bulan cerai, bos. 2 bulan cerai. Karena memang pernikahannya itu didasari nggak berdasarkan hukum Tuhan, tapi benar-benar ya karena nafsu aja. Ceweknya ini benar-benar model yang sangat cantik, aduhai bohai, dan dia langsung lamar 500. Dan ceweknya juga, wah udah 500 juta sini ya. Ya, selesai. Setelah 2 bulan nggak pernah serumah lagi, udah sampai sekarang udah pisah. Jadi menurutku memang disinilah Tuhan itu kayak membuktikan urusan ini bukan urusanmu. Nah, ini Pernikahan dan jodoh itu Gak usah takut. urusanku gitu. Aku yang akan mengurusnya. Bahkan di Al-Quran itu dikatakan kalau uangmu nggak sampai, itu jelas itu, aku yang akan mencukupkannya. Ya, betul. Itu jelas itu. Jadi dia nggak boleh kita, dan kita nggak bakal bisa memenuhi itu. Gitu. Makanya mau sesiap apapun, kayak Bro Alex kan, sesiap apapun nggak bakal bisa. Nabung berbulan-bulan ada guna nggak ada guna. Sama. Tetap. Sudah ada sekian juta, tahu-tahu 2 kali lipat. Iya, Duit dari makanya mana? kita udah hitung semua, nggak ada. Aku sampai catatanku masih ada sampai sekarang. Udah catat semua, nggak taunya ini kok dari mana. Tapi juga berkahnya juga nggak tahu dari mana, ya kan? Ya. Datang, sekali. tahu-tahu setelah nikah tagihan numpuk. Nah itu sebenarnya. Tapi memang nikah itu butuh komitmen, kesetiaan, tuh. Tapi menjalaninya butuh uang. Ya, betul. Bener nggak? Ya kan? Betul. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ikan habis di dapur, beras habis, kan pusing juga kan? Tetap akan jadi konflik itu. Salah satu potensi konflik, ya. Tapi pernah nggak ngerasain gitu konflik-konflik di rumah tangga yang paling gede apa sih? Apa ini maksudnya? Yang bisa diceritain? Enggak, apa aja? Dalam Konflik rumah tangga yang paling gede yang pernah dialamin sepanjang sekarang ini. Pernah aku. Sebenarnya kalau di keluargaku itu cara kami mungkin kebawa bapakku dari timur ya. Jadi nada ngomongnya kan tinggi tuh.
kayak orang marah kan. Iya, kayak orang Kami marah. kebiasaan seperti itu, dan kalau berargumen atau berpendapat, ya kalau orang lihat kayak kayak Berkait. ini ngapain gitu. Nah, istriku nggak biasa dengan itu. Kalian kok itu kebawa kan, otomatis kan itu sehari-hari dari kecil sampai besar. Aku dibawa ke rumah tangga, dan ketika aku ngobrol sama istri, menurutku itu hal yang biasa, mesti hanya ya kebiasaanku ngomong seperti itu. Nah, itu buat dia itu sangat sangat menyakitkan, dan akhirnya kita ya sempat berantem yang lumayan. Nah, itu ya menurutku ya itu ada hal-hal yang kecil-kecil seperti itu yang bisa jadi masalah besar kalau kita nggak bisa sama-sama komunikasi yang bagus sih sebenarnya. Betul. Kalau Bro Alex, Sama, komunikasi. Jadi karena dari kita masing-masing dibesarkan dari budaya yang berbeda, dalam arti budaya home culture ya, budaya rumah yang berbeda, itu sangat-sangat fatal ketika kita berbicara. Apalagi eh, dulu aku sering sekali melihat KDRT waktu kecil ya. Nah, itu juga tertanam mau nggak mau sedikit di kepala, itu jadi terekam menjadikan aku menjadi orang yang tidak gampang percaya. Nah, ketika berkomunikasi dengan istri itu seperti 50-50 kepercayaan itu yang Curiga sering gitu ya sering membuat konflik ya. konflik, dan itu berbahaya kalau tidak langsung diselesaikan pada hari yang sama. Nah, makanya kita belajar juga ketika ada konflik, selesaikan secepatnya. Nah, ini menarik nih. Ya. Ada yang kalau gimana sih kalau manajemen konflik dari Bro Ahmad dan Bro Alex? Biasa kita nggak bisa dipungkiri, dan ini fakta. Ketika nikah, bullshit kalau orang bilang akan selalu manis seperti madu. Pasti ada namanya. Aduh aja busuk. Betul. Pasti selalu akan ada konflik. Itu pasti ya kan. Nikah Nah, itu 1% enak, 99% enak sekali. Ini beneran. luar biasa. Ini kalau orang nggak ngerti, kalau aku pribadi ya, untungnya aku dapat istri yang pertama dia nggak terlalu ambil pusing dengan konflik. Yang kedua, kami pandai saling membujuk gitu. Jadi kalau aku yang lagi marah, dia tuh banget tuh gimana caranya. Dia bikinin kopi kadang-kadang, terus tiba-tiba langsung peluk-peluk manja atau Nah, bercanda. kalau pertanyaannya sama-sama jengkel, Nah, pasti kan ada pernah. kan, masa mau Pernah. itu kan harus Nah, ada yang ini. ngalah kan. Aku belajar ya, bertahun-tahun aku belajar, ternyata memang otak perempuan sama laki-laki itu beda. Beda, nggak bisa disamain sama sekali. Otak perempuan gini, contohnya seperti ini. Otak laki-laki itu kalau ada masalah, dia harus diam, Tuh. harus tenang, harus punya waktu menyendiri. Dia pengen ada di ruang kosong, Betul. di ruang kosong otaknya, jangan digangguin. Itu Pokoknya psikologi nggak cowok boleh sih, Bang, digangguin ya kan? ya. Jangan, pokoknya dia pengen diam. Dia nggak akan ngomong dan nggak akan melakukan apapun kalau belum ketemu jawabannya. Itu yang aku pelajari. Jangan paksa dia ngomong saat itu, nggak bakal bisa. Malah akan semakin meledak besar. lagi. Otak perempuan beda. Dia pengen sekarang, saat ini, dan nggak mau tahu, nggak mau tunggu. Jadi kadang-kadang kalau ada satu masalah dia cecar terus. Gimana sih ini Dan, gimana ini? dan Nanti uniknya depan kalau gimana? cewek atau perempuan pasti kasus-kasus yang lalu pasti akan Iya, keluar benar. gitu. Nah, makanya Ikatannya luar biasa. makanya otak laki-laki itu lebih, kalau kayak kita otak mamalia kita itu besar ya, dan kita ini tipikal kalau lebah itu lebah jantan yang memang strict to the point. Jadi sudah ada Fokus satu sudah ada. Jadi kalau kita tuh kayak masalah tuh rapi banget tuh, di kotak, disimpan pelan-pelan, ditutup pelan-pelan, udah selesai. Kalau mau mereka dibuka pasti baru buka itu. kabelnya kemana-mana ya kan, Betul, nyambung kemana-mana. Nah, Iya. dan otak perempuan tuh lebih cerdas karena mereka bisa menyimpan emosi yang terjadi puluhan tahun lalu, dan mereka bisa tarik semua emosi itu ke sekarang. Itu loh. Kalau kita ngingat masa lalu, kita ketawa kan, wah dulu itu sama cewek ini ya kan, wah ini. Kalau mereka enggak, emosi yang zaman lalu itu komplit ditarik semua sama seingatannya dan seemosinya gitu. Nah, makanya dengan memahami itu, aku jadi tahu nih, kalau kita lagi sama-sama emosi, lagi konflik dua-dua, aku pribadi menjauh, ya, cari ruang, entah apakah nggak jauh-jauh amat juga, dan kemudian istri juga dia ngedumel tapi dia ada pelariannya ke mertua, ke mamaku.
Oh, ini jadi nggak apa-apa. Yang penting dia ada pelepasan ke teman-temannya. Kadang dia curhat nggak apa-apa. Yang penting ada pelepasan. Nanti ketemu saat sudah siap. Gitu. Dan aku ingat banget nih pesan ayahku nih. Ini papaku pesan dari dulu nih. Dua dia pesan. Yang itu menyelamatkan hidupku beberapa kali. Yang pertama dia bilang, kalau emosi jangan menulis surat. Ini pesan dia dulu. Kalau sekarang kan chatting. Jangan chatting kalau emosi. Kacau itu, bener loh. Karena itu abadi. Dan ingat perempuan itu kan nyimpen ya kan. Begitu dia scroll lagi, emosinya keluar lagi. Kalau kita layani di WhatsApp misalnya lagi berkelahi sama istri, berantem, jangan menulis surat kalau kata papaku. Yang kedua, kalau lagi senang jangan berjanji. Nah, itu akan menyelamatkan hidup rumah tangga. Kenapa? Kadang kita suami kalau udah senang, janjiin istri macam-macam kan, ditagih bos. Ditagih dan bakal diingat kapanpun kita kalau kita janjiin. Jadi dua hal itu yang aku pegang dari Sebenarnya bapak. ada sesuatu yang mirip dengan eh, prinsip yang pernah diajarkan juga. Jadi kayak jangan ketika kamu sangat emosi atau emosional, entah itu suka, entah itu sedih, jangan sekali-kali memutuskan suatu keputusan yang penting suatu keputusan yang penting. Ya kayak tadi itu, Jangan ambil keputusan. ambil keputusan yang fatal yang penting. Mending cooling down dulu baru. Betul. Karena ketika itu nalar kita udah Betul. nggak logis. Makanya aku kalau misalnya berantem sama istri tuh ketik-ketik gini aja banyak kan, tiba-tiba langsung select all, hapus. Jangan send aja gitu. Kita maki-maki nggak apa, berdepan cermin nggak apa-apa. Tapi ya itu, pastikan bahwa kita tidak mengetik apapun itu yang paling bikin. Karena itu tadi sifat otak perempuan yang pandai menarik emosi. Mereka kan nggak sering hapus history chat kan, beda Betul. kita. Kalau kita kan hapus history chat gampang, perempuan nggak. Gitu. Kalau Bro Alex gimana? Menyelesaikan Sama. masalah. Wanita sama di mana. Cuman kalau aku mungkin masalah itu aja. Dalam arti aku sendiri belajar untuk mencoba mengolah kemarahan, ke emosi karena itu penting dalam mengendalikan situasi. Ketika pasangan marah, kita juga marah. Api tidak bisa dilawan api. Harus ketika satu menjadi api, satu menjadi air. Ya pepatah zaman dulu itu kita bisa pakai. Dan juga kalau aku lebih ke itu tadi ya, cowok ketika memang sudah suntuk, sudah penat, benar-benar tidak bisa berpikir, aku mungkin memutuskan untuk pergi. Mungkin Cari 1 luar. jam, Waktu 2 dulu, jam, ya. atau Menenangkan. ketemu orang lain, kita lepaskan sejenak, entah di rumah itu apa yang terjadi, tetap biarkan aja dulu. Kadang juga ditelepon, diteror terus kan sama si istri, ini gimana, wah, tetap diamkan saja, bahkan sempat HP tak matikan. Matikan, ya, betul. Memang itu kesannya akan menambah sesuatu yang parah. Tapi kalau diladeni pada saat itu juga percuma. Tuh, buang energi malah ya. Ya, itu menghabiskan. Nah, ketika salah satu sudah tenang, kembali ke rumah, kita sudah bisa mengolah dengan keadaan yang jauh lebih baik secara emosi, kita bisa bicara. Dan harus selesai hari itu. Mau sampai tengah malam, mau sampai kapan, harus selesai. Jadi Selesai. besok sudah baru. Begitu. Ya kalau aku lihat Bro Alex ini dia punya komit bareng-bareng dengan istrinya, sepakat untuk apa namanya tadi ya, tidak lebih dari Ya. tidak lama-lama. Ada nggak sih kalau Bro Ahmad kalau misalkan konflik itu ada ya kalau aku biasanya sih kita ada kalau misalkan di awal mengantisipasi ke depan pasti kan ada konflik itu pasti. Apa nih kesepakatan kita kalau misalnya di konflik? Kayak Kalau aku istriku berapa lama maksudnya? ini Paling kalau lama. kalau aku istriku lebih cerdas karena usia kami jauh beda, dia jauh lebih muda dari aku. Tapi kematangan emosionalnya itu karena memang dari awal dari kecil dia udah terbiasa hidup mandiri, maka dia lebih gampang dia untuk memaafkan. Lebih gampang dia untuk selesai, udah lupakan aja. Nah, kalau aku pribadi dari dulu aku prinsip bukan hanya di rumah tangga tapi di kehidupan. Prinsipku gini, jangan pernah memikirkan lebih dari 5 menit sesuatu yang tidak akan mempengaruhimu 5 tahun lagi. Jadi kalau itu nggak, misalnya cuman karena nggak ada ikan di rumah, kalau nggak berpengaruh selama 5 tahun lagi nggak penting. Tapi keputusan-keputusan penting, kayak keputusan harus pindah, hijrah, beli mobil, beli rumah, itu kan mempengaruhi kan di atas 5 tahun. Betul. Atau pendidikan dan sebagainya, atau pekerjaan, itu harus dipikirkan lebih lama.
Tapi kalau kalau misalnya nggak mempengaruhi, itu hanya 5 menit. Nah ini unik ini karena ini baru terjadi dan itu aku rasain bahwa wah, ya, hidup jadi lebih tenang. Baru-baru terjadi kemarin, istriku nelfon, cincin kawin hilang. Dia pas ambil wudhu di masjid, dia lepas cincinnya, taruh di atas tempat wudhu kan biasanya ada. Pas dia wudhu dia sholat, selesai sholat dia ingat, ih cincin ada di tempat wudhu. Dia buru-buru balik karena kan pasti banyak orang kan, hilang. Dia nelfon dong. Dia panik. Tapi aku begitu nelfon dia, nelfonnya pas kita lagi kunjungan ke luar daerah. Aku diam sejenak gitu, diam sejenak, dia mikir dulu. Tiba-tiba hati ini nggak tergerak, kayaknya kayak ngapain sih cincin kawin? Toh itu musibah kan menurutku. Lalu aku bilang ke istriku, sama aja kalau misalnya aku ya, handphoneku hilang tiba-tiba dijamret atau dicuri orang. Mau ngapain? Kalau udah hilang, marah pun nggak bakal kembali lagi kan. Keajaiban terjadi bos. Begitu dia pulang rumah, cincinnya ada di sini, di rumah. Aku bilang enggak. Loh, tapi kan dicek di CCTV kan di sana sampai dicek. Bisa kok kayak gitu ya. Nah ini aku pusing. Apa karena kita menerima ya, terus kemudian mukjizat terjadi? Atau mukjizat terjadi kemudian kita menerima? Kalau aku sih yang pertama, gitu. Karena aku betul-betul ikhlas benar-benar. Istri panik karena dia pikir ini bukan cuma harganya, tapi kenangannya dan ini simbol dan sebagainya. Gitu ya. Makanya aku pikir mungkin ini sebuah cara yang bagus. Terakhir nih Bro Kenji, pesannya. Kita udah mau 1 jam ngobrol. Wow. Apa nih untuk para pendengar di luar sana terkait dengan jodoh dan sebagainya? Kalau aku sih jodoh mending tidak usah terlalu pusing kapan ketemunya gitu ya. Lebih baik fokus ke pengembangan diri secara ya mungkin secara penampilan, terus secara yang paling penting lagi secara inner beauty-nya. Nanti ketika sudah ketemu pasti akan lebih ya enak lah jalannya. Bro Alex, pemain cadangan masih. Enggak, saya cuma mengutip. Quote-nya gini, pemain utama sudah selesai, pemain cadangan. Pemain cadangan biasanya banyak. Pemain inti enggak. Saya cuma mengutip tadi dari Bro Ahmad tadi ya, ketika jodoh itu adalah persimpangan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita ketemu dengan kehendak Tuhan di persimpangan itu? Ya kita harus berusaha. Itu pertama, kita harus berusaha tapi sesuai porsi kita. Dan Tuhan pun juga sama, dia akan bertemu dengan kita di persimpangan dengan jalannya. Makanya tetap berusaha dan pasti siap aja untuk menyambut berkat itu. Wah, keren. Siap lah. Kalau aku sih terakhir ya, kalau ya jodoh itu sebenarnya jodoh itu di tangan Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita nggak minta juga di tangan Tuhan terus nanti. Nanti nggak dilepas-lepas ya kan, makanya ya kita kadang-kadang harus meminta. Tapi memang persiapan itu penting, persiapan terutama karakter. Kehidupan rumah tangga jauh lebih ribet daripada kehidupan pacaran. Ya, kompleks sekali. Jangan pernah lihat ini pacaran nggak ada apa-apanya lah, nggak ada. Walaupun sekomitmen, aduh aku sering lihat nih teman-teman unyu-unyu banget nih pacaran ya kan di story dan sebagainya. Tapi ya itu semua fana. Itu hanyalah tipu daya anak muda. Ketika kamu menikah, kamu akan rasakan kehidupan sebenarnya, ya kan? The real Ya, life. dan itu akan membuatmu pusing 7 keliling, ya. Maka tetap strong. Tetap strong, pilih pasangan yang membahagiakan, jangan pilih pasangan yang menyiksa, karena kita ingin bahagia, mendapat jodoh ingin bahagia, bukan ingin tersiksa. Oke teman-teman, terima kasih Bro, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kita akan buat podcast ini dengan tema-tema menarik lainnya, dan kita akan kembali lagi masih dengan perbincangan kita. Terima kasih teman-teman, selamat mendengarkan, dan jangan lupa dengarkan kami juga di YouTube channel dan beberapa platform media-media audio podcast yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani hari.